Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, peserta didik SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya besok pada tanggal 28 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tausiah ya dari ustadz kita nanti. Nah, anak-anak ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam masa pandemi ini kita harus membiasakan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, anak ibu selalu mencuci tangan sesudah atau sebelum beraktivitas. Yang kedua, anak ibu selalu menggunakan masker apabila berpergian. Yang ketiga, anak ibu harus menjaga jarak apabila anak ibu dalam keadaan ramai atau berkumpul. Jadi, oleh sebab itu, pembelajaran pun kita menggunakan jarak jauh. Anak-anak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah tentang sejarah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tahun ini kita dilanda oleh musibah yang sangat besar, yaitu COVID-19 atau disebut dengan masa pandemi. Oleh sebab itu kita mengadakan memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan cara online atau daring. Nah, anak ibu, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang tidak asing lagi bagi kita bersama, yaitu Pak Amsal MPDI. Kepada Pak Amsal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, isma'u qala Allahu azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kami semuanya yang kami sayangi, puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih ditaburi rahmat, hidayah, taufik. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi abadan syakura, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan insyaallah bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudari yang dirahmati Allah, anak-anak kami semuanya yang kami sayangi. Tidak lupa mengingatkan kita semua karena kita masih dalam keadaan di tengah-tengah wabah COVID-19. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker. Bapak Ibu pakai maskernya, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan jangan kita lupa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan virus ini segera diangkat Allah dari kita dan bangsa yang kita cintai ini. Bulan ini dalam kalender Hijriah adalah bulan Rabiul Awal, tanggal yang ke-11. Rabiul Awal 1442 Hijriah. Insyaallah besok hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 29 Oktober 2020 Miladiah. Satu sejarah yang tak akan pernah terlupakan oleh kaum muslimin, bahwa di bulan Rabiul Awal merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul, utusan Allah, rahmatan lil alamin, pembawa kabar gembira dan peringatan, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ilallah, dan pengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membawa cahaya. Mudah-mudahan dan alhamdulillah pada saat ini kita keluarga besar SD Muhammadiyah 3 Unggulan tak melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sehingga hikmah, nilai yang ada padanya bisa kita ambil insyaallah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah dan anak kami semuanya yang kami sayangi. Kenapa kita memperingati Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tausiah ini diawali dengan satu kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Hisam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah mengiringi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memegang tangan sahabat Umar bin Khattab. Dan pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata,
"Ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau, melebihi dari segalanya selain diriku." Lantas Nabi SAW menjawab, "Demi Allah, ya Umar bin Khattab, tidak sampai kamu mencintai diriku melebihi dirimu sendiri." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inilah saatnya. Demi Allah, saya mencintai engkau melebihi segalanya, bahkan melebihi diriku sendiri." Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, tujuan yang positif, tujuan yang baik dari peringatan Maulid Nabi SAW ini mendidik kita bagaimana agar diri kita, jiwa kita terasah untuk mencintai Rasulullah SAW, bahkan melebihi segala sesuatu apapun, bahkan diri kita sendiri. Lantas apa yang kita contoh hadirin? Yang pertama, Rasulullah SAW sejak kecil sudah ditempa dengan kesusahan. Lahir sudah dalam keadaan yatim. Bahkan 2 bulan dalam kandungan, Nabi SAW sudah ditinggalkan oleh ayahnya, Abdullah. Lahir dalam keadaan yatim. Kemudian belum beberapa umurnya, masih sangat balita sekali, beliau sudah diantar menumpang dengan orang lain di susukan Suaibatul Aslamiyah. Kemudian dikembalikan kepada ibunya Aminah, umur 6 tahun. Kembali Allah menakdirkan Rasulullah menjadi yatim piatu. Ibu yang sangat dicintainya sudah meninggal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu ajaran agama yang kita cintai ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam mengangkat harkat martabat, Islam mengangkat derajat kaum wanita, kaum perempuan. Di mana sebelum Muhammad, Rasulullah SAW membawa risalah yang mulia ini, nilai perempuan sangatlah hina. Perempuan dipandang sebelah mata, hanya pelengkap kehidupan saja. Tapi setelah Rasulullah datang, perempuan diangkat derajatnya. Aminah melahirkan Rasulullah SAW tidak didampingi oleh suami. Suaminya meninggal. Hatinya sedih, air matanya mengalir, hatinya tersayat, tapi jiwanya tetap tegar. Melahirkan, membesarkan, mendidik Rasulullah SAW menjadi orang besar. Dan memang Allah juga menjadikan Rasulullah menjadi orang besar. Kemudian Nabi SAW baru berumur 8 tahun sudah menjadi pebisnis ulung. Di bawah pamannya Abu Thalib berdagang ke Syria, ke Sam. Umur 12 tahun sampai umur 25 tahun beliau berdagang dengan Khadijatul Kubra. Menumpang dengan orang lain. Punya bos, kira-kira seperti itu bahasanya. Di waktu muda beliau juga mengembala kambing. Artinya Nabi tumbuh berkembang menjadi orang besar dari dalam keadaan susah, ditempa dalam kepayahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya salah satunya adalah karena didikan dan doa Aminah.
Oleh karena itu kita ingatkan, kita ajak kaum ibu, kaum bapak, khususnya kaum ibu, sampaikan kepada anak kita, nak, belajarlah nak, tuntut ilmu nak, biarlah ayah dan ibu membanting tulang memeras keringat, biarlah ayah dan ibu menahan panas dan menahan hujan, menahan teriknya matahari dan menahan kedinginan untuk mencari biayamu nak. Jadilah kau orang besar. Jadilah ananda menjadi orang besar. Biarlah ayah ibu tidak berpendidikan, asalkan engkau anakku menjadi orang besar. Kemudian kepada anak kami semuanya, manfaatkan waktu mudamu ini, belajarlah selagi masih ada kesempatan. Karena dengan ilmu itu kita doakan anak bapak semuanya, anak kami semuanya menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang sukses. Karena banyak orang-orang besar lahir dari rahim seorang ibu, bahkan yang tidak punya pendidikan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang hatinya paling bersih? Adalah Rasulullah. Siapa akhlaknya yang paling baik? Adalah Rasulullah. Siapa yang paling pemaaf, yang paling mulia? Adalah Rasulullah. Siapa yang dijamin masuk surga? Siapa yang diampuni dosanya? Yang telah lalunya akan datang. Siapa yang dipelihara Allah dari kesalahan? Adalah Rasulullah. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah sampai bengkak kakinya karena berdiri dan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh yang kedua yang bisa kita ambil dalam peringatan ini, dari faktor ibadah. Nabi paling mulia, Nabi paling baik, Nabi paling suci, Nabi yang diampuni dosanya, Nabi yang dijamin surga. Ibadahnya luar biasa sampai bengkak kaki kita. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak banyak juga yang bengkak kakinya karena asam urat kan? Karena banyak duduk, kurang gerak, atau banyak di dalam kendaraan, kakinya bengkak. Kalau Nabi, kemudian Nabi yang diampuni dosanya, Nabi yang dipelihara Allah. Tapi Nabi bersumpah, wallahi, saya minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya 100 kali dalam sehari semalam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan, sifat lupa dan salah, sifat manusia. Kullu bani Adam khata'un. Berapa kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari? Berapa banyak ibadah kita? Sementara hadirin, nilai ibadah itulah yang akan kita bawa ke hadirat Allah. Dan dalam ibadah itulah kita dididik mencontoh Rasulullah agar hidup kita selamat dunia sampai ke akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, sungguh pada diri Rasul itu ada contoh suri tauladan untuk kamu, uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan hari akhirat. Wa dzakarullaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu dari faktor pribadi, kemudian faktor ibadah Rasulullah SAW. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu dan anak Bapak semuanya, mari kita dengar tausiah-tausiah yang lain. Kita baca buku sejarah Islam, bagaimana Nabi menjadi seorang warga di tengah-tengah masyarakat, bagaimana Nabi seorang ayah, bagaimana Nabi seorang pedagang, bagaimana Nabi seorang pengusaha, politikus, pimpinan angkatan, bahkan pemerintah dan segala macamnya. Semuanya itu menjadi teladan dan contoh bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita setelah kenal, insya Allah lebih mencintai Rasulullah SAW dan agama yang kita cintai ini, di mana pada akhir-akhir ini banyak umat Islam, bahkan orang-orang yang beriman sudah mulai ragu, tidak yakin dengan agama yang dicintainya. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan peringatan kali ini sekali lagi membawa manfaat. Lebih kita lihat
betapa perjuangan Nabi. Semuanya itu dalam rangka cinta kepada kita umatnya. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah dan anak-anak kami semua yang kami sayangi. Mudah-mudahan peringatan kali ini memberikan dampak positif buat kita semua. Memberikan manfaat sehingga rasa cinta kita tumbuh kepada Rasulullah SAW dan agama yang kita cintai ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah tausiah kita tentang sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak ibu peserta didik SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru. Amin ya robbal alamin. Oleh karena anak ibu, kita tutup tausiah kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan hilaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datang dari ibu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.